Kalau ngomong yang benar, siapa yang ngomong KDM dicintai sama rakyat Jawa Barat? Gak ada. Gak ada KDM dicintai sama rakyat Jawa Barat, gak ada. KID ingin bekerja. Gak konsisten. Ingin bekerja Pak. Jadi gak konsisten. Gak konsisten. Artinya protes teh lain kulantarannya ke alam. Protes teh kulantaran teu kabagean. Anu kieu Dedi Mulyadi satunya. Jadi Dedi Mulyadi mah hayang ka warga teh protes teh kulantaran ieu alam kami embung diruksak. Eta. Ya mah lain kitu. Baheula kami nu ngaruksak, ayeuna batu nu ngaruksak, kami teu satuju kulantaran kami teu kabagean. Aduh. Allah, Udah tahu rawan apa nambang. ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Berani marahi warga, tapi bungkam saat ditanya. Istri kepala desa di Garut ini mendadak tak bisa berkata apa-apa. Kalau ngomong yang benar, siapa yang ngomong KDM dicintai sama rakyat Jawa Barat? Gak ada. Gak ada KDM dicintai sama rakyat Jawa Barat, gak ada. Siapa yang ngomong? Kalau ngomong yang benar, jangan asal aspun. Nanti kamu bahaya kalau ngomong gitu. Yang ada, KDM itu dicintai sama rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu yang benar. Enggak mau. Nah, baik kalau begitu. Dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Enggak mau. Nah, baik kalau begitu. Doraka sama leluhur saya. Amin. Kami Pak, abdi kayak gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Ini nanti ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon inlet, batuan ditambang, kemudian kita crushing ke bolnya sampai 200 mesh tersebut seperti itu. Kalau cara sederhananya rendam dalam tong lautan cyanida. Cyanida loh, Betul. Cyanidanya kemana? Tadi Bapak ke sana tuh karena Pak, nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu besar, kemudian dilakukan menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, kemudian cyanida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Dengan waktu tertentu dan kami pun. Kalau cyanidanya bocor? Nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility. Dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Akan bisa. Makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, udah lewat rusak. Rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Insya Allah. Udah tahu rawan apa nambang. Ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambang mah Pak. Kayaknya hanya beberapa orang, rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati masyarakat dari menambang monap walaupun tidak ada izin. Di habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru sini masyarakatnya lebih kooperatif. Pak, kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah, ya kan saya juga memahami, Pak. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak, akhirnya Pak. Kalau di sini mulai itu masyarakat duluan Pak, di puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan. Ini izinnya beralih-alih ya? Izinnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Yang awal dijual lagi, yang baru jual lagi ya? pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Ini sudah tangan yang keberapa? Kalau boleh, pertama ini Antam Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Bapak ya. Sampai tahun 99 mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3 Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 9 jadi krisis, akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kancana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintahan, izinnya di TKP, sehingga tidak bisa juga produksi. Nah, pada saat itu masyarakat melihat peluang tidak ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Kalau yang Malaysia? Yang Malaysia baru bertemu satu kali ya. Satu kali. Terus kemudian dari sisi karakter tuh sama sebenarnya. Seneng keliling, seneng bertemu warga, kemudian terbuka dan melihat orang tanpa tingkatan. Kemudian seneng berdiskusi, seneng bicara. Dan sebenarnya dari sisi karakter, Rara itu mirip Nihiang. Mirip Nihiang itu. Wajahnya juga agak mirip. Mirip, Betul. karakternya juga sama, Iya. karakternya sama. Kenapa? Dia kan anak satu-satunya dari 7 bersaudara. Ini juga kan anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Ini seperti anak tunggal. Jadi pasti manja, tidak mau kehilangan. Termasuk juga tipe Kang Deddy. Setiap orang kalau memang jodoh pasti tidak. Jadi sopir taksi sudah sejak kapan?
99 Pak. Oh, tapi hebat loh. Abang berapa penghasilannya sehari itu, Bang? Penghasilan kami kadang sehari itu bisa sampai 1 juta kan Pak. Oh, bisa 1 juta? Ya, Kalau lagi rame? ya rame. Oh, 1 juta tuh bersih? Enggak, itu kotor belum bagi hasil itu belum. Jadi bagi hasil dapat berapa? 40% sampai 50% itu. Oh, berarti abang dapat 400.000? Ya, sekitar itu Pak. Sekitar itu. Makanya mampu mengkuliahkan anak? Ya, itulah Pak. Oh, ya, luar biasa ya. Hari ini sudah dapat berapa? Hari ini tadi sebelum Bapak udah dapat 650. Wes, udah banyak ya. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Kasih uang. Oh, ke siapa? Om itu. Oh, Om itu ya. Buat cari makan. Buat cari makan. Ya, nih. Jangan tangan kiri. Jangan tangan kiri. Aduh Pak, dikasih segini banyak ini Pak. Makasih. Terima kasih. Aduh, terima kasih banyak Pak. Abang kirim nomor rekening ke saya. Saya kasih tiket Apa itu yang di mata? abang untuk pulang kampung senilai 10 juta. Baik, terima kasih. Ada leungit iya jeung bekelebaran. Iya teh nyamni seueur Oh, meuli samping nu alus, meuli baju berukat nu alus bisi merek kawin deui. Ulah kitu ya. Oh Erak usaha. Ujalmi. Ujalmi teh teh sadaya. Oh, gitu he. Aya anu sulit. Oh, sok aya nu sulit. Mateng kita. Ini mencen. Wis tereh modar oge. Itu batur teh. Nya geus. Mamasok sabar we. Ayo nama kadek mah dikeramas kan geus meuli sampo. Beli sabun dikeramasnya. Kuehna geus aya, mina geus aya, korma geus aya. Nya, duit geus cukup. Jangan bekal emak teh apa meuli lipstik. Meuli wedak. Ah? Mama keur ngorage tara di wedak. Oh, tara di wedak. Berani marahi warga, tapi bungkam saat ditanya. Istri kepala desa di Garut ini mendadak tak bisa berkata apa-apa ketika Kang Deddy Mulyadi meminta penjelasan soal dugaan intimidasi. Ari ibu salaki nyandung teu ngamek, ai salaki di posting ku batur ngamek kumaha sih teh? Salaki nyandung ibu teu ngamek, ai salaki di posting ku batur jalan goreng diduga korupsi ibu ngamek. Kenapa ibu? Yang ngambek teh siapa aja, Kang? Iya. Kemarin sudah ngejelasin. Oh. Ece teh menantunya. Menantu abdi. Kenapa menantunya ikut marah segala? Ya terpancing emosi. Emang siapa yang mancing? Ya holis. Kan nggak ada yang mancing, jalan rusak kenapa mancing? Enggak, bukan mancing mah di kolam tuh. Maksudnya Pak, emang sanes tina masalah kritik jalan, sanes masalahnya apa? tudingan anjeuna papa korupsi. Oh, gitu. jadi tidak terima bukan persoalan jalan, Bukan, tapi Pak. dituding korupsi. Ya, masalah Emang jalan tidak korupsi bapaknya? Duka. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya jawab, emang bapak tidak korupsi? Hari abdi teh korupsi Pak di mana mun abdi oge da piraku abdi kieu Pak abdi mah sebagai kepala desa bertanggung jawab penuh ka daerah lumur abdi gitu ya teh. Kelahiran abdi gitu eta. Jadi bapak tidak korupsi pokoknya. Tidak Pak abdi mah. Nah, itu cenah yang pertama itu baligo. Nah, soal baligo anggaran sebenarnya sekarang nggak usah pakai baligo, Ya. bikin aja di YouTube sama Nah, Pak, TikTok. maaf, kan tiap payun teh desa teh kengeng bantosan ti Pemda, sareng usaha abdi, bantosan Pemda ngalih lah ka desa baru, tanah gor desa baru, da usah kabahayakeun ka barudak, bisi aya gempa atawa hujan ageng, bro, weh bangunan roboh abdi nu bakal cilaka. Akhirnya bangun tempat desa baru. Desa baru. Jadi baligonya dipasang. Si billboard itu teh teu aya nu sanggupun ngagali eta teh da sabab ageng. Oh, billboard anu Banglianti provinsi zaman baheula itu kudu dipasang di teu naon eta mah. Abdi oge tah eta mah ai baligona mah aya. Sudah bukan masanya lagi. Zaman sekarang masang pengumuman pakai billboard. Mohon. Kudu masang. Tahun 2025 berapa anggaran desa? Sudah 1M. 1,9. Dari sini sok jelasin. Ini Sekdes. Berapa anggaran desa? Dana desa 1,11 juta. 1 miliar 11 juta. 11 juta. Jadi 1 miliar 11 juta. Bersumber dari mana itu? APBN. APBN yang disebut dengan dana Desa. desa. Oke. Dari dana desa itu, ya kan? Sumber pendapatan desa dari mana saja? PAD mah justru Pak teu aya Pak. Ya, artinya Ya. pendapatan asli desa tidak ada. Tidak ada. Nol. Nol. Oke. Ya. Bantuan keuangan desa dari kabupaten berapa? Tidak ada nol Pak.
Hah? No, saya Kabupaten ADD. Oh, bantuan keuangan desa kabupaten di Iya. dalamnya adalah ADD. ADD. ADD berapa? ADD 534. Untuk desa Untuk desa. 534. Oke, berarti 1 miliar 1 miliar 11 juta ditambah 534, ya kan? Ya. Jadi 1 miliar 1 miliar 545 juta. Oke. Berarti dari provinsi berapa? Dari provinsi 130 ditambah 130 berarti 1,6 miliar 1 miliar 675 juta. 75 juta itu anggarannya. Ya. Oke. 1 miliar 675 juta itu satu belanja untuk gaji pegawainya berapa? Belanja pegawainya di satu kegiatan bidang pemerintahan gitu ya Pak. Nggak, belanja gaji pegawai itu kan begini. Honor kepala desa, honor sekretaris Ya. desa, Perangkat honor perangkat desa. Berapa itu? di kisaran Bapak punya data nggak? Gitu. Kan kita transparansi. Betul gak? Siapa datanya nyaho sih dalam mah. Aing mah yakin siapa nyaho. 240-an Pak. Aing mah yakin siapa nyaho. Sabab banyak kepala desa yang dia tidak tahu pengeluaran desa. Penyaho. Eta mah lamun ditanya teh, teh nyaho lah urusan sekdes eta mah. Bener teh? Aing mah teh nyaho anggaran sabaraha? Aing mah nyaho dibere duit teh ku sekdes. Jeung ku bendahara. Anu nga-SPJ kan mah sekdes jeung bendahara. Kadang-kadang kepala desa pun tidak semua, kadang-kadang kepala desa sok kabobodo ku sekdes ku bendahara. Da bodoh teh ya. Alhamdulillah Pak ya mah. Kadang-kadang aing mah ngomong lain aneh. Kadang-kadang. Pernah aing mah contoh dari dia. Jadi sok berapa untuk gaji pegawai? 246. Oke. Kira Lampung banyak. Berapa gaji pokok kepala desa? 3.300.000. 3.300.000. Ada tunjangan? Tunjangan kabupaten satu gaji satu bulan 3.300.000. Jadi 6.600.000. Terus dari panggilan ayah nuti Banprop sampai 5 juta. Terus Udah. jadi gaji kepala desa menerima gaji dalam setiap bulan berapa bersih? 36.500.000 Per tahun. per tahun ya. Sebulan sabaraha? 3 juta benar 36 juta. Ya kan kalau dengan tunjangan dari ADD 42 kabupaten 42 gini aja, Bapak ngasih gaji tunjangan dari desa dari kabupaten ke kepala desa berapa per bulan? Jadi kia Pak panganten tiap sasi nama Cuma 3.700. Dari kabupaten turun berapa bulan sekali? itu mah 1 tahun sekali Pak. Jadi kalau maju masih optimis terpilih. Siap menyalonkan deui kagok pengen segala naon. Tapi jangan jadi pemarah kalau jadi kepala desa. Ayo urang mah rek kantenan jadi memaafkan sararea oge ka masyarakat oge. Biasa pemimpin Tapi dikritik. Kan gitu Pak abdi oge. Mentak ayeuna apa ka warga-warga abdi gitu nya, khususna desa Panggali, kemudian keluarga abdi minta maaf lah yang sebesar-besarnya Ke siapa? kejadian ya kali ke atas nama Jang Holis. Yang kemarin kejadian di TikTok gitu Pak. Nah, itu minta maaf. Oh, atas keluarga. pembuliannya. Atas pembuliannya. Mohon Yang holiknya maaf. lapor polisi nggak? Enggak. Tidak. Banten. Oh, sampai sekarang nggak lapor Ya, polisi. enggak. Nah. Tidak ada panggilan dari polsek. Ada dipanggil dulu teh Pak, Panggilan dari polseknya untuk apa? untuk Oh, musyawarah. bukan pemanggilan pemeriksaan, Bukan. tindak pidana, Sanes. pengancaman, bukan. Mediasi. Oh, mediasi. Ya, itu biasa. Ngan holisan teh dongkap peti payung. Dongkap ka mana gitu da. Ari abi mah kan teu aya pana. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin. Dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung. Itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Nah, di Jawa Barat ini ada berapa rumah revisi? Kalau rakyat miskin izin kan kita belum ada data Pak. Nah, kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data jumlahnya 2,1. Problem. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Kan kalau ngomong, oh teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Gak habis pikir sama Kang Deddy Mulyadi.
Lagi liburan di Bali sama Nyi Hyang dan mampir ke tempat pekerja seni asal Jawa Barat di sana, KDM masih saja memikirkan kemajuan masyarakatnya. Di saat berkunjung ke tempat pekerja seni di Bali yang kebetulan adalah orang Cianjur, KDM mendapatkan ide peluang untuk menaikkan perekonomian daerah Cianjur melalui tempat itu. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Ini jadi bagian dari duta Cianjur yang ada di sini. Ini Bapak bisa diangkat dari duta kebudayaan Cianjur di Bali untuk memperkenalkan Cianjur terhadap turis-turis asing. Ini marketing Cianjur. Nanti Cianjurnya tata oleh Bapak dengan baik. Dia adalah menjadi marketingnya. Iya, marketingnya pariwisata Cianjur. Itu kan orang Bali banyak ke sini. Nah nanti mudah-mudahan habis dari Bali mereka bisa ke Cianjur. Cianjurnya apa yang ditawarkan? Produk Cianjur banyak kan? Kaca pisuling. Nanti di sini pasangin Cianjuran. Nanti pas ramai-ramainya turis ke Bali, di sini pasang yang Cianjuran. Tinggal MOU dengan Bapak. Bapak supporting, marketing. Ya, itu Pak. Ini peluang. Pemimpin tuh harus baca setiap waktu itu ada peluang untuk kemajuan daerah. Cik atulah ari boga kahayang teh ulah kalakah cocorowokan, sing hormat, sopan santuna dipake, ada belanyap, tata krama pake komo ieu mah ka Gubernur Jawa Barat. Kapanan ari Jawa Barat jeung Indonesia teh geus terkenal ku ramah tamahna. Sing era lah ku anak pamajikan, sing era ku anak incu. Bapak Aing. Siap. Terima kasih. Menteri Aing siap. Lantik Aing siap. Gimana di Aing ya? Adi Aing. Adi Aing bener. Iya. Ya, punya. Tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana? Loh, sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Iya, Bisa siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi sisi sholat 5 waktu itu dalam konteks wilayah, Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Hirup mah ulah sok sombong, hirup mah sok asa bersih lain, ukur beda kelas. Supir truk, tukang ojek, kajanem sisi jalan, kapanggih ku sararea, nu ngajajar di hareup ka hotel bintang 5 nyumput lah. Da kalakuan mah sarua, KBG sarua, lalaki mah beuki. Masyarakat jeung warga Jawa Barat geus moal beunang diadu domba, geus moal beunang di provokatoran. Hayang neangan pamimpin nu nyaah ka rakyat teh hese, neangan pamimpin anu cinta ka rakyat teh hese. Kawas Kang Deddy Mulyadi. Ulah pedah nempo warga masyarakat Jawa Barat cicingeun. Tapi lamun geus usik apal serangan meureun.